Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada. Renungan pada kesempatan ini bertema perbaharui mindset kita. Terambil di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Amin. Mata adalah pelita tubuh kita, alat tubuh untuk menerima terang. Di sini mata berbicara tentang cara pandang setiap kita terhadap sekeliling. Cara pandang setiap kita terhadap sesuatu akan menjadikan pilihan. Hidup kita memancarkan cahaya atau hidup kita dalam kekelaman. Mata kita menerangi seluruh kehidupan kita. Jika mata itu cacat, maka kegelapan akan meliputinya dan orang itu tidak dapat melihat untuk berjalan ataupun bekerja. Jika kesukaan kita akan firman Tuhan, akan membuat setiap kita memandang seperti Tuhan, memandang keadaan di sekitar. Tapi kalau mata kita gelap, maka kita akan tinggal dalam kegelapan dan akan meliputi rasa takut dan kekhawatiran dalam hidup. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-7. Di sini yang dimaksud ayat tersebut yaitu, jadi jangan tertidur dan teruslah berjaga-jaga dan jangan dimabukkan oleh dunia ini. Kita adalah anak-anak terangnya Tuhan. Dan ingatlah bahwa cara pandang kita menentukan gelap dan terangnya hidup kita. Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-35 demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Amin. Pada umumnya manusia lebih mudah menaruh perhatian kepada sesuatu yang buruk, yang jahat dibandingkan dengan menaruh perhatian kepada hal positif. Karena apa? Karena hal negatif lebih cepat diserap atau diingat, ditiru dibandingkan dengan hal yang positif. Dan kita juga tahu bahwa iblis selalu menawarkan kenikmatan, kesenangan, keberuntungan kepada setiap kita. Contoh dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-5 sampai 7 tentang manusia jatuh dalam dosa. Dalam kisah ini, manusia jatuh dalam dosa membuktikan bahwa manusia lebih memilih melanggar perintah Allah dibandingkan dengan kenikmatan yang di depan mata mereka. Saat mata mereka terbuka, mereka malu karena mereka sadar bahwa mereka telah telanjang. Mari kita baca dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Maksudnya, walaupun manusia telanjang, tetapi mereka tidak malu karena ada keterbukaan di antara mereka. Tetapi saat mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka berdosa kepada Allah. Lalu bagaimana agar setiap kita memiliki mindset, memiliki cara pandang, memiliki pola pikir yang baik dan sehat dalam hidup kita? Yang pertama, hidup di dalam ketaatan. Hawa melanggar perintah Allah sehingga muncul persoalan dalam hidup mereka. Bukan masalah makan buah, tetapi yang menjadi masalah adalah Allah melarang, tetapi Hawa melakukannya. Kalau firman Tuhan berkata jangan, maka jangan kita lakukan. Milikilah ketaatan akan firman Tuhan. Ketaatan juga berbicara tentang penundukan diri. Poin yang kedua, hidup dalam kepercayaan. Orang yang taat belum tentu mereka percaya, tetapi orang yang percaya pasti mereka adalah orang yang taat. Seperti kisah bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir adalah contoh ketaatan mereka akan Musa. Tetapi mereka tidak percaya akan penyertaan Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Saat masalah datang mereka bersungut-sungut karena mereka tidak percaya. Poin yang ketiga, hidup di dalam kasih. Orang yang mengasihi Allah akan menuruti perintah Allah.
Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang bisa melihat segala sesuatu dengan cara Allah memandang. Saat kita mengasihi Allah, saat kita mengasihi sekitar kita, kita pasti melihat segala sesuatu dengan positif. Lalu apa respon kita? Respon kita yang pertama, fokuslah pada perkara Allah di dalam Kolose 3 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Maksudnya adalah ketika mata rohani orang, yaitu ketika sikap, motivasi, dan keinginan kita diarahkan kepada kehendak Allah, maka terang firman Tuhan masuk ke dalam hati kita untuk menghasilkan berkat, buah, dan keselamatan. Tetapi jika keinginan kita tidak difokuskan pada perkara Allah, maka penyataan dan kebenaran Allah tidak akan memiliki dampak. Poin yang kedua, selidiki diri kita, koreksi diri kita, evaluasi diri kita. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16, firman Tuhan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dengan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Kita harus menyelidiki kehidupan kita untuk memastikan bahwa mata rohani kita sedemikian rupa, sehingga Injil dapat benar-benar menguduskan kita dan memperbarui kehidupan batin kita. Apakah kita menanggapi pengajaran dan pembacaan Alkitab dengan roh yang semakin mengasihi Allah? Apakah kita merasa dibelenggu dosa? Jika keadaan ini menguasai diri kita, maka mata rohani kita masih jahat dan seluruh tubuh kita penuh dengan kegelapan. Kita harus mengakui dosa kita, bertobat dan memisahkan diri dari segala kompromi yang memimpin kita kepada kegelapan. Kesimpulan pada renungan kesempatan ini, mari kita semua perbaharui mindset kita, perbaharui pola pikir kita, perbaharui cara pandang kita terhadap orang-orang yang di sekeliling kita dengan cara yang benar. Janganlah terus melihat kelemahan dan kesalahan orang lain. Lihatlah mereka dengan cara pandang Allah memandang mereka. Lihatlah mereka dengan penuh kasih. Miliki juga cara hidup dalam ketaatan, hidup dalam kepercayaan dan dalam kasih. Mari kita belajar untuk fokus pada perkara Allah dan evaluasi diri kita masing-masing, agar kita senantiasa memiliki mindset yang positif dan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali untuk kami dapat memperbaharui mindset kami, dan agar setiap kami memiliki pandangan yang benar akan segala sesuatu dan akan sekitar kami. Dan kami harus senantiasa memandang kepada Allah dengan cara pandang Allah kepada kami. Berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang ada, dimanapun mereka berada. Berkati sidang jemaat-Mu dalam keadaan apapun. Berkati kesehatannya, keluarganya, karya usahanya, dan pulihkan keadaan sidang jemaat-Mu. Terus kuatkan iman mereka, segarkan jiwa mereka dengan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa.